Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Dan pada hari ini kita mengucapkan Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang ke-81. Tuhan senantiasa memberkati. Judul renungan hari ini adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Firman Tuhan yang berdasari diambil dari surat Roma pasal 6 ayat 18 yang demikian bunyinya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi kebenaran. Saya akan memberikan ilustrasi. Seekor Raja Wali yang hebat tertangkap oleh manusia dan dimasukkan dalam sangkar yang sempit sehingga dia tidak bebas lagi. Kemudian datanglah seorang yang kaya raya. Dia membeli Raja Wali ini beserta sangkarnya. Dibeli berapapun harganya dibayar. Dan kemudian dibawa ke bukit yang tinggi sekali. Di sana burung itu dilepas dari sangkarnya. Dan burung itu dibuka dari sangkarnya, dia akan lepas dan tinggi terbang melayang. Dia bebas merdeka kembali ke habitatnya. Dia mencari habitatnya, mencari anak-anak dan untuk apa? Melindungi, melihara. Sehingga dia walaupun bebas tapi bertanggung jawab. Demikian firman Tuhan ini. Kita dimerdekakan sudah. Tapi merdeka ini bukan untuk membawa kita dalam dosa, bukan. Tapi mengisi kemerdekaan ini dengan iman yang sungguh-sungguh baik. Yang bisa diteladani semua orang. Yang kita saksikan pada semua orang. Nah, saudaraku yang dikasih, ada beberapa makna dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, status kita pindah Tuhan. Yang dulu dari tuannya dunia atau iblis, tapi sekarang Tuhan kita berubah menjadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, kamu sudah dipanggil untuk merdeka. Tapi jangan kamu pergunakan kemerdekaanmu itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mana yang kedua, saudara-saudara? Kita diberikan kuasa untuk menolak dosa. Artinya, kita memiliki kapasitas berkata tidak kepada dosa. Roma 6:14 yang demikian, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Mana yang ketiga, saudara? Tetap melangkah hidup kita dalam rel kebenaran dan berjalan terus dalam kekudusan. Mazmur 119 ayat 105 yang demikian punya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Mana yang keempat? Menghancurkan kepalsuan hidup dan berani membebaskan hal yang duniawi. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, sekarang bagian yang kedua, aplikasi atau penerapan atau praktek firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membatasi hal-hal yang dosa dan menerapkan gaya hidup yang bersih, baik dan baik kata-kata, perbuatan atau pikiran dan lain-lainnya. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun.
Kemudian praktek yang kedua, menolak kompromi dosa. Walau arus dunia sedang menekan berat, tapi justru berani berkata tidak untuk hal-hal yang curang. Roma 6:13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebab orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Praktek yang ketiga, menjaga perkataan yang sehat sebagai yang berdampak damai sejahtera. Efesus 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Praktek yang keempat, berani mengampuni sesama dan memutus rantai kepahitan masa lalu. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Bagian yang ketiga sekarang, kesimpulan dari kemerdekaan yang bertanggung jawab itu apa? 1. Status kita berubah, yang memiliki Tuhan yang baru. Jadi kita sudah milik Kristus Yesus yang berkuasa. Galatia 5:13. Saudara, memang kami sudah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaanmu itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa. Melalailah orang yang lain dengan kasih. Kesimpulan gue, berani menolak dosa dengan salib Tuhan. Tidak kompromi dengan dosa lagi. Roma 6:12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kesimpulan yang ketiga, kebebasan di atas rel kebenaran Tuhan Allah selaras dengan kompas ilahi. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Saudaraku yang kami kasih, saya akan terus berdoa untuk saudara dan saya. Isilah kemerdekaan ini dengan kemerdekaan yang bertanggung jawab, dengan iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Immanuel. Amin.